Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menjumpai kalian. Kali ini kita akan membahas Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang pertama. Siswa-siswi sekalian, subpokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini adalah hakikat dan teori kedaulatan. Untuk subpokok bahasan bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan kita bahas pada video yang akan datang. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat ini dikenal juga dengan istilah demokrasi. Adapun keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Siswa-siswi sekalian, menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, asli, yang berarti kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen, yang berarti kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. 3. Tunggal, yang berarti kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. 4. Tidak terbatas, yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Siswa-siswi sekalian, kedaulatan suatu negara terdiri atas 2 bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, yang berarti kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan negara lain. Yang kedua, kedaulatan keluar, yang berarti kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas teori-teori kedaulatan. Secara umum, terdapat beberapa teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan, diantaranya
Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, seperti raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan raja-raja Jawa zaman Hindu. Teori kedaulatan Tuhan dipelopori oleh antara lain Augustinus, Thomas Aquino, Friedrich Hegel, dan Stahl. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini, maka kekuasaan raja menjadi sewenang-wenang, seperti yang dikatakan oleh Raja Prancis Louis ke-14, L'État c'est moi, yang berarti negara adalah saya. Nah, siswa sekalian, peletak dasar teori ini adalah Niccolo Machiavelli dan dikembangkan oleh Jean Bodin dan Thomas Hobbes. Siswa-siswi sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang teori kedaulatan negara. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Menurut teori ini, hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Dalam perkembangannya, para penganut teori ini memegang pemerintahan secara diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, Friedrich Hegel, George Jelinek, dan Paul Laban. Siswa-siswi sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dengan teori kedaulatan hukum. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari hukum yang berlaku, di mana penyelenggaraan negara dan penegakan hukum dibatasi oleh hukum. Nah, pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Teori ini mengajarkan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat yang menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Pelopor teori ini antara lain John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Siswa-siswi sekalian, menurut John Locke, terbentuknya suatu negara melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Yang kedua, Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut Montesquieu,
Agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dibagi dalam 3 kekuasaan terpisah, separated power, yang meliputi 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan apabila terjadi pelanggaran. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam kelas online berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.